Welcome back to Before I Sleep with me, Dodo Harahap. Kembali lagi gue Dodo Harahap menyapa lo di podcast Before I Sleep. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat lo silent listeners yang mendengarkan podcast gue melalui Spotify, nonton juga lewat Spotify dan juga YouTube. Dengerin dan nonton juga di aplikasi Noise. Kita sebar konten ini ke berbagai platform. Senang banget gue kembali mengupload video podcast. Ya, gue mencoba untuk relevan dan juga konsisten. Kan ini udah growing banget ya, pendengarnya tuh udah banyak. Jadi kayaknya kalau gue hanya mengikuti ego gue tanpa memikirkan ego lo juga dan keinginan lo tepatnya, kayaknya itu nggak apa ya namanya ya, nggak fair lah ya. Yang pasti tetap dengan konten-konten yang ngajak kita ngobrol terhadap isi kepala kita. Dan setidaknya lo mendengarkan episode di setiap podcast Before I Sleep ini, harapan gue adalah lo bisa lebih memutuskan iya atau tidak. Bukan benar atau salah, tapi sesuai dengan diri lo atau enggak. Kali ini gue mau bahas tentang seperti yang judul udah lo baca. Judul yang gue kasih ini adalah emang cukup motivasi doang. Agak ragu gitu, kadang gue skrip gue hilang. Emang cukup ya motivasi doang. Kalau lo merasa bahwa ingin memulai sesuatu, hal yang terberat adalah memulai. Dan gue tuh sering ya melihat thread atau juga komen-komen, gue tuh butuh motivasi bang, gue tuh butuh motivasi do untuk mulai. Why? Maksud gue, kenapa lo cuma butuh motivasi, tapi lo gak butuh bensinnya? Karena gini, kalau kita ngomongin kendaraan, supaya bisa gerak itu kan harus starter dulu ya, nyalain mesinnya, deng, nyala. Nah, supaya bisa tetap jalan, yaitu bensin. Nah, bensin ini yang kadang-kadang gue pun begitu. Kita tuh lupa bahwa kita tuh butuh bensin untuk tetap bisa bergerak. Emangnya cukup motivasi doang? Emangnya cukup penyemangat doang? Kalau kita mau flashback ke zaman sekolah, atau mungkin lo mendengarkan masih sekolah dan kuliah, lo pasti inget deh, ada satu semangat lo yang lo gak pikirin, yang lo gak pernah pertimbangkan dan perhitungkan, lo mulai. Ini gue kembali ke zaman gue sekolah. Gue inget banget, gue pernah bikin tulisan. Oh wow, thank you loh, episode podcast ini mengingatkan gue bahwa kapan gue mulai menulis. Gue baru inget, gue mulai menulis itu ketika gue SMP ke SMA. Jadi kan ada kertas HVS ya. Terus kamar gue udah punya kamar sendiri. Terima kasih bapakku sudah memberikan aku kamar. Kamar, ini kalau lihat di video ya, kamar ini semuanya nih dinding warnanya biru. Birunya tuh biru muda. Gue minta warna biru. Waktu itu gue suka warna biru. Sekarang udah berubah, warna hijau. Biru. Setelah itu gue inget banget ini pintu. Nah, di balik kamera ini kasur gue. Kasur di sebelah sini ya. Terus di belakang kamera itu lemari. Lemarinya gue inget banget mereknya Olympic. Pik Olympic gitu kan. Satu, tinggi gitu. Itu jadi isinya baju lipat, bawahnya gantungan baju. Terus di sini komputer gue masih Windows 95 by the way. Nah, di sini meja belajar, ini meja. Di sini nih manjang ya ke sana ya. Meja belajar dan TV gue nggak mewah, cuma bokap gue mencoba untuk memenuhi kebutuhan anak cowok pertamanya ini dengan fasilitas yang oke. TV, meja belajar, gue inget banget meja belajar gue kayu jati berat. Terus jendela tuh di belakang gue ini, persis di atas kasur itu jendela, atasnya tuh AC, AC-nya masih AC Windows. Yang kalau dinyalain tuh kayak kapal buruk mau berangkat tuh ngomong bum sampai geter. Jendela. Gue inget banget karena waktu itu gue langganan majalah Bobo. Fantasi dan Hai. Wah, aneh banget. Jadi itu transisi memang SMP ke SMA tuh gue akan langganan majalah Hai.
Dari majalah Bobo itu selalu dapat pin up. Pin up itu adalah poster seperti dulu tuh posternya The Moffat, posternya Home Alone, Macaulay Culkin, poster-poster artis Tasya segala macam. Gue tempel. Terus pas gue tempel, gue melihat bahwa kok kamar gue ini kayak tempat cukur rambut ya, isinya muka-muka orang. Terus gue mikir gini, kayak gue harus nempel tulisan deh, supaya gue nggak tahu apa yang ada di kepala gue. Gue memposting itu, menulis. Jadi itu HVS gue beli banyak di tukang fotokopi. Gue tulis. That time gue dengerin banget. Wah ini aneh sih. Gue dengerin salah satu stasiun radio dewasa muda. Gue dengerin Hard Rock FM cuy. Jadi gue baru menceritakan ini dan gue share ke halayak ramai di episode ini. Jadi bodoh orangnya nonton apa enggak, bodoh amat. Berarti lo tuh dulu tuh sepenting itu dalam hidup gue ya. Semua penyiar di Hard Rock FM gue tulis namanya. Indie Bareng. Duh gue malu sumpah. Kayak gue salah deh di nge-share di episode ini. Wah ini udah mulai juga. Jadi gue tulis semua nama penyiar. Farhan, Indie Bareng, Melissa Karim, almarhum Ibrahim Dunar, Tina Zakaria, Fenita Dabin. Aduh semua orang pada follow gue lagi. Gini, gue bikin tanda tangan palsunya cuy. Gue tempel. Aduh anjir alay banget, gue pikir-pikir. Gue tempel, dar. Terus yang gilanya lagi, gue seolah-olah gue pakai tangan, pakai spidol nih. Gue bikin logonya Hard Rock FM. Gue tempel di kamar, dar. Terus setelah itu gue mikir, gue pengen di sudut ini bikin mading. That time mading adalah majalah dinding. Gue bikinnya bukan mading, majalah dinding, bukan. Gue bikinnya apa? Mabok, majalah tembok. Udah kegilaan ini singkatan gue. Mabok, majalah tembok gue tulis. Jadi tuh gue mencoba untuk journaling apa aja yang gue tahu saat ini. Kayak gue baca di majalah, gue tahu ternyata The Moffat itu personilnya begini, gue tulis. Gue mencoba untuk menjadi wartawan majalah tembok, mabok, majalah tembok. Yang baca padahal gue juga, tapi gue memulai aja. Dan itu berlangsung 2 tahun. Kebayang gak kertas yang gue buang saat itu? Sampai pada akhirnya gue beli karton di multimedia ya. Masih ada gak tuh multimedia? Gue beli karton multimedia, gue gunting clipping, gue gunting tulisan gue tempel di multimedia. Di karton itu gue tempel mabok, majalah tembok. Jadi gue harus ganti terus-terusan. Terus gue mikir, ini kalau gue ganti-ganti ini capek juga yang ngelem-ngelemnya ya. Dan itu kegiatan gue setiap seminggu sekali di hari Sabtu. Oke, berarti gue harus bikin media yang bisa gue copot pasang. Akhirnya gue beli pin. Lo kalau tau Pinterest kayak gitu sebenarnya tuh, ngepin. Gue tusuk-tusuk pakai jarum. Jadi ada yang softnya gitu kayak papan, gue nggak tahu namanya apa, papan yang bisa buat gue papan pengumuman gitu deh. Tapi gue bikin mabok, majalah tembok. Gue lihat lagi di majalah Hai waktu itu masih Rocking Land, Riot, sama bola lagi happening itu. Gue gunting aja. Jadi setelah gue pikir-pikir, dari dulu tuh gue sebenarnya tuh sudah sering merepotkan diri gue dengan membuat konten, tapi waktu itu buat diri gue sendiri. Jadi kalau lo ngelihat di sosial media gue yang isinya adalah postingan, tulisan, itu sebenarnya gue baru sadar gue sudah melakukan itu tanpa gue pikirin. Bedanya sekarang karena gue udah terbagi nih concern gue. Ada permasalahan hidup, permasalahan keluarga, ada permasalahan kantor, ada ini itu, jadi kayak semua gue pikirin. Intinya gue melakukan hal itu cukup lama. Mabok, majalah tembok ya kan. Sampai akhirnya gue sudah kuliah kayak gue stop. Mau Eptanas waktu itu, mau ujian Eptanas ya gue ya. Gue stop. Dan setelah itu muncul Friendster. Ya itu sosial media pertama gue, Friendster. Friendster itu membuat gue lebih nulis karena dia ada kayak blog gitu ya, gue nulis di situ.
itu konsisten gue lakukan. Dan ini yang akhirnya akan gue bagi di episode kali ini. That time gue gak punya motivasi apa-apa. Gue cuma melihat bahwa gue melakukan hal yang gue suka. Tembok kosong, kok isinya poster sama pin up, kok kayak counter potong rambut gitu ya, Asgar. Kira gue isi tulisan, jadilah Mabok majalah tembok, bukan majalah dinding, Mabok majalah tembok. Terus sampai sekarang kira gue berkonten. Dan yang gue suka adalah dari efek dari majalah tembok ini ya. Setiap gue bangun tidur mau ke sekolah gitu kan ya, kan gue selalu pakai seragam, habis mandi langsung ke kamar sambil baca. Oh, hari ini ada. Gue bikin rangkuman dari setiap majalah yang gue baca. Oh, ada ini, ada ini. Jadi semacam kayak wow, sebuah info buat diri gue sendiri, padahal itu yang bikin gue. Dan itu membuat gue merasa sangat joyful. Hati gue tuh sangat senang melakukan itu. Dan gue merasa ada hal yang gue lakukan. Ya. Dan itu yang gue lakukan adalah gak ada motivasi, tapi ini yang dilupa. Gue konsisten. Dalam artian konsisten itu adalah tidak hanya butuh sebuah aksi, tapi lo juga butuh yang namanya disiplin. Nih ya, ketika gue bikin Mabok majalah tembok, yaitu gue disiplinnya adalah baca majalah, karena gue harus baca. Dengerin radio juga apa yang gue dapetin. Nonton TV juga apa yang gue lihat. Semua gue olah. Ya gue udah bisa bilang posting buat diri gue sendiri di Mabok majalah tembok. Dan itu selalu bikin gue gregetan, bikin gue semangat untuk baca majalah Bobo setiap hari Kamis. Atau majalah Hai dulu tayangnya, terbitnya hari Selasa apa Kamis ya, gue lupa. Terus dengerin radio tiap hari yang gue serap gitu kan. Nonton TV. Dan setiap Sabtu gue selalu, setiap Jumat gue selalu punya api gitu ya. Gue menyisihkan uang jajan gue untuk ke multimedia, beli karton, beli kertas, beli spidol, gue tulis. Itu yang membuat gue merasa bahwa gue disiplin tanpa gue pikirin. Dan gue sangat menikmati itu. Jadi gak heran ya kalau lo ngeliat gue kok sering posting di sosial media gue, di Instagram @dodoharahap, atau di TikTok, atau bahkan di web gue dodoharahap.com. Gue dengan gampangnya memposting nyampah, karena gue dari dulu tuh ternyata gue baru sadar Mabok majalah tembok seminggu sekali selalu update yang baca gue doang, karena itu buat di kamar gue. Gue baru inget. Nah, ini yang pengen gue breakdown, bahwa sebenarnya kalau lo mau mulai untuk olahraga, lo mau mulai untuk ngonten, lo mau mulai untuk menulis, lo mau mulai untuk hidup yang lebih baik, motivasi itu penting. Tapi disiplin itu, ini adalah sebuah hal yang lo harus tekenin. Jadi kalau misalnya lo merasa bahwa motivasi adalah bikin lo semangat, tapi ternyata bensin lo tuh gak ada. Jadi kalau mau gue breakdown, motivasi ini adalah api yang nyala. Disiplin itu kayu bakarnya yang membuat api lo bertahan. Mesin lo nyala, tapi kalau gak ada bensin, bensinnya gak bakal menjadi energi untuk menggerakkan mesin itu sendiri. Oke, jadi kalau yang paling penting sekarang itu adalah disiplin. Dalam artian lo konsisten. Ini yang menjadi reminder gue juga sih untuk posting terus di Spotify dan juga YouTube, terutama YouTube. Karena YouTube gue tuh udah lama, tapi wah, video gue dikit banget cuy. Dan gue merasa bahwa gue sudah menghabiskan waktu gue dari zamannya pandemi sampai sekarang tuh. Gue gak bilang ini begini-begini ya, tapi there's something different ketika lo posting sebuah video. Karena lo akan bisa menjangkau lebih. Ketika lo cuma podcast doang dengan audio, ini kalau gue ngomongin podcast Before I Sleep ya, gue mungkin cuma bisa menjangkau orang-orang yang terbiasa dengan radio. Tapi dengan orang-orang yang terbiasa dengan konten visual, which is yang kelahiran tahun 2000 ke atas, gue harus bisa menservis itu. So, buat lo yang melihat ini adalah sebuah kayu bakar yang lagi gue terus isi ke diri gue supaya gue tetap bisa disiplin. Karena motivasinya udah ada. Gue baru ingat banget ternyata Mabok majalah tembok adalah
konten pertama gue di hidup gue. Gue gak ada fotonya karena gue gak punya handycam dulu. Terus gue gak punya kamera digital. Keluarga gue, bokap gue sih cukup memberikan gue hal-hal yang menyenangkan tapi tidak wah. Dan sekarang ini kayaknya gue membalas dendam itu dengan membuat video segala macam. Gue baru ingat ternyata Mabok Majalah Tembok adalah konten pertama gue. Wow. Jadi buat lo yang memang sekarang ini lagi butuh motivasi, ya lo punya motivasi itu. Pernah kan lo baru bangun tidur kayak oke, let's go, gas, lari nih, 5K. Cuman pas lo abis buat yang muslim sholat subuh, mau car free day nih, tahu-tahu hujan. Ya itu udah gak bisa dihandle. Ini sih yang paling parah. Lo mungkin kayak gue, mau lari, udah siap-siap semuanya, kebelet rekop cuy, alias kebelet boker. Wah itu gila sih, kayak baru lari belum ada sekilo, aduh nyari toilet di tempat apa nih kan, pom bensin yang ada kan. Dan akhirnya yaudahlah sarapan bubur aja. Ya udahlah balik aja deh, atau ya udah rebahan aja. Ada semangatnya, tapi bensinnya itu yang gak bisa bikin kita bertahan. Gue akan share ke lo dengan Mabok Majalah Tembok yang berhasil gue adain di kamar gue buat diri gue sendiri. Oh, ini sih zaman dulu tuh ya. Aduh gue gak pengen bilang zaman dulu, tapi gue akan share pengalaman gue sebagai redaksi Mabok Majalah Tembok. Gue gak peduli dengan komentar orang, karena waktu itu yang lihat cuma diri gue. Dan dulu zamannya Friendster, gue tuh pengen banget dapet testimoni. Is it? Testimoni tuh penting banget. Testi gue dong. Sekarang gue juga merasakannya cuy. Nih, silent listeners, gue tuh juga gue tuh sekarang ini sangat, bahasanya apa ya, sangat overthinking dengan komentar, kolom komen. Gue sangat seneng dengan inbox. Buat lo yang DM gue akan bales kalau lo pertanyaannya atau respon lo menyenangkan ya. Tapi kalau respon lo kayak yang fallback, makasih kakak gitu kan ya. Terus sekarang tuh gue kayak overthinking, terus juga bukan skeptis ya, agak sedikit takut gue dengan komentar. Padahal nggak apa-apa juga lo komentar gue bebas, dan gue nggak tahu lo, gue nggak kenal lo, bodo amat siapa gue gitu kan. Gue cuma content creator dari zamannya gue bikin Mabok Majalah Tembok sampai sekarang yang udah hadir berbagai macam platform. Gue cuma melakukan hal yang gue suka, dan itu ternyata membuat gue disiplin. Nah, mungkin yang menjadi disiplin lo ini adalah tergoyahkan adalah ketika lo berpikiran faktor X yang nggak bisa kita handle. Gue akan sharing pengalaman gue dari zamannya siaran sampai bikin konten. Siaran, gue sangat berhati-hati sekali dulu ya dengan apa yang mau gue ucapkan. Gue selalu gue tulis dulu, gue script, baru gue tinggal pointernya ada di depan gue, supaya nanti SMS atau WhatsApp yang masuk tidak menyerang gue. Oh, lo kalau gantiin penyiar baru dulu ya, lo tuh akan dibanding-bandingin. Setelah itu sosial media. Nah ini gue agak gak peduli, karena ternyata yang follow gue pertama teman-teman gue. Dan teman-teman gue komentar, gue tidak terlalu wow dengan komentar dari teman-teman dekat gue, karena menurut gue mereka udah kenal gue. Tapi gue sangat thank you, terima kasih sudah berkomentar, karena lo gak kenal gue dan lo tahu gue dari konten ini. Ini kejadian di salah satu podcast episode Before I Sleep yang ada di YouTube. Ada yang komentar gini, kesini gara-gara Barry Williams. Wow, thank you. Ternyata direkomendasiin sama YouTuber lain tuh menyenangkan. Terus di TikTok gue pernah dapat komentar kayak, ini menyenangkan sekali kontennya sama pasangannya, relate. Terus gue datang ke sebuah gala premier filmnya itu Home Sweet Loan waktu itu di Epicentrum. Gue ketemu MC-nya temen gue, VV Adeline. VV gitu, lo nge-MC? Iya. Tahu-tahu mungkin tuh LO-nya VV ya. LO itu leasing officer. Jadi dia yang menghandle seseorang, mengantarkan dari backstage. Pokoknya dia yang nemenin. Itu satu orang itu kayaknya PIC sekarang ya.
Ya kalau dulu namanya LO, nggak tahu gue bedanya LO sama PIC. Sorry kalau salah. Nah setelah itu si cewek ini yang menemani Veve atau yang menghandle Veve bilang, kakak yang di TikTok ya, yang ngebahas liburan ke Bandung sama pasangannya, sama istri. Iya, gue bilang. Halo kak, aku nonton. Hah? Maksud gue gini, TikTok tuh selebar itu kalau lo nggak peduli. Itu gue cuma jadi gini. Konten itu gue bikin karena istri gue sering ngecek Agoda. Pokoknya istri gue capek kerja sedikit, motivasinya nah nih bensin dia nih ngecek Agoda. Duh besok ada travel lagi, gue harus ke cabang ini. Misalnya dia harus ngunjungin yang di Surabaya dan Bali. Bisa tuh dia tuh cek Agoda, cek penginapan, habis itu mau extend di Bali. Nah kan gue sebagai suami kan deg-degan yang lihat harganya 500.000, 1 juta. Itu gue kayak bisa nggak usah di check out gitu, lihat aja. Itu gue kontenin akhirnya karena menurut gue ini unik dan gue yakin menentukan liburan itu pasti kejadian kalau udah berumah tangga gitu kan. Dan gue sama istri gue belum punya anak, jadi ya udah serunya berdua aja. Dan akhirnya itu ternyata FYP dan relate banget, dan itu sampai ketemu gue si anak itu, kak aku tuh nonton relate banget, aku juga sama suami aku, dia baru nikah by the way. Oh wow, okay. It's okay, gue bilang nggak apa-apa. Kok gue yang nggak apa-apa, maksud gue it's okay, thank you. Maksud gue udah ngerespon ini. Tapi gue tuh nggak bisa posting itu terus karena ngeditnya susah. Gue harus cari kalimat-kalimat yang bisa langsung ke straight to the point gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya membuat gue, disiplin gue dalam bikin konten liburan itu berkurang karena budgetnya gede juga coy. Jadi gue kayak ngapain, konten yang lain aja. Iya, seperti itu ternyata. Ternyata disiplin gue adalah ketika gue mendapatkan feedback yang tidak menyenangkan dan menyenangkan. Kalau yang menjatuhkan bodo amat, gue gak kenal lo gitu sih. Dan buat lo yang memang merasa bahwa motivasi itu adalah hal paling penting dalam membuat konten atau melakukan sesuatu hal yang baik yang akan melakukan perubahan besar di diri lo, mari kita fokus ke bagian disiplinnya. Karena kalau lo mulai bergeser nih untuk melatih disiplin lo ya, misalnya lo udah nih motivasi, oke, gue lagi latih disiplin nih. Ini yang gue lakukan. Gue kalau sekarang tuh nama bahasanya adalah micro habits, mulai dari hal kecil. Untuk podcast ini, hal kecil yang gue lakukan, kalau lo nonton ya lewat video, gue selalu beli buku. Ini buku belum selesai gue baca, jeleknya gue itu. Dan buku ini malah segelnya belum gue buka. Buku dari Dr. Andreas Kurniawan SPKJ, seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Bahkan ini belum gue buka dan gue belum sempat baca. Dan ini hal ini yang harus gue lakukan supaya gue punya api lagi untuk ngomong ke depan halayak, ke depan kamera, ke podcast ini. Seperti itu, hal kecil. Lalu gue juga harus ketemu orang seminggu sekali. Ketemu teman-teman lama gue. Mereka ketepok. Terus gue harus ketemu banyak orang supaya gue punya perspektif yang lain dalam bikin podcast. Nonton film juga, nonton YouTube lain juga. Hal kecil seperti itu, disiplin kecil aja untuk bisa memberikan disiplin yang besar. Terus hal yang akan mengganggu lagi adalah ketika kita udah ngelihat ke result. Wah ini yang gue rasain sih. Dulu gue inget balik lagi ke zaman gue bikin Mabok, majalah Tembok. Gue gak mikir hasilnya apa. Padahal tuh sebenarnya tuh hasilnya tuh ada di diri gue. Yaitu gue jadi melatih disiplin gue dan kreativitas gue. Bikin mading, majalah dinding di kamar sendiri. Gue tempel-tempel gambar yang ada di majalah. Gue kasih namanya Mabok, majalah Tembok. Gue gak mikirin hasil yang di diri gue sampai sekarang ini ternyata impactnya gede banget. Yaitu gue dengan gampangnya gue ngedit video. Gue bikin podcast ini ngedit audio dan juga ngedit video sendiri. Karena gue belum punya tim. Dan menurut gue belum butuh tim. Nulis di depan gue prompternya, nulis sendiri. Setup sendiri. Lighting gue matiin. Gue tinggal pakai lighting satu aja. Tapi yang gue nikmatin adalah bukan hasilnya ternyata sekarang ini. Gue lebih suka ke prosesnya. Proses bagaimana konten gue akhirnya dari yang tadinya cuma audio, cuma menggunakan mic dalam lemari,
di tahun 2001 kalau dengar atau 2021 atau tahun 2020 gue mulai ini masuk ke dalam lemari. Jadi lemari gue buka, gue taruh baju-baju, gue ngadep ke lemari, podcast gue di situ. Itu zaman pandemi. Prosesnya akhirnya gue bisa mencicil lagi. Gue mencicil ini di Tokopedia. Thank you Tokopedia. Di zaman pandemi itu gue nyicil ini kali ya, alat-alat podcast ya. Mejanya dulu, boom mic-nya, beli mic yang dynamic. Karena gue pakai mic yang ini kalau kelihatan ya, gue pakai mic condenser. Kayak semua elemen masuk deh kayaknya deh. Tetangga gue mandi aja masuk waktu itu. Sekarang ini lebih fokus yang dynamic. Dan sampai akhirnya gue beli lighting, gue cek lighting yang oke tapi murah mana. Karena menurut gue alat lu boleh murah. Murah dalam artian kalau gue murahnya bukan murah harga, tapi murah tapi bisa gue pakai jangka panjang. Gue tau beberapa merek-merek yang memang stabil dan jangka panjang. Oh iya, audio sound card gue ini dari awal bikin podcast belum ganti. Please jangan rusak dulu, gue belum ada budget ya. Dan sampai gue ikut kelas menulis cuy, untuk bikin sebuah. Gue selalu ini sih gue ya, gue tuh tabungan gue dikit, tapi upskill gue tuh, gue boleh sombong, gue lebih ke situ investnya. Gue sampai belajar digital marketing, copywriting lagi gue belajar karena gue pernah dapat ilmunya di kampus dulu sebagai anak iklan. Seperti itu. Jadi memang gue lebih ke prosesnya sekarang. Dan sekarang gue bikin lewat video yang cuma lewat handphone. Gue lewat handphone cuy. Lo kalau ngarepin gue bakal keren kayak YouTuber lain, ya udahlah YouTuber lain dulu aja. Gue masih di proses ini. Gue mencoba konsisten dengan menggunakan handphone yang ada aja. Baterai health-nya bakal gue bully, nggak tahu sampai kapan. Ya, jadi gue semenikmati proses itu. Jadi memang kalau lo lagi membutuhkan motivasi, motivasi akan muncul. Tapi kalau lo disiplinnya nggak muncul, lo nggak akan tergerak. Gimana cara supaya tetap tergerak? Gue baru sadar banget kalau gue ini ternyata punya sistem. Jadi bukan cuma niat. Sistem itu apa ya? Gue gak bisa nunjukin sih karena takutnya angle-nya berubah. Jadi gue bikin sistem, gue punya yang namanya apa ya? Journaling, bukan journaling. Jadi ada, gue pakai Notion. Gue tulis di situ semua. Sistem gue gitu. Hari ini gue punya kalender konten. Hari ini gue mau bikin ini. Jadi ini ya konten gue ya. Buat lo yang udah lama ngikutin gue. Aduh, udah 27 menit lagi. Konten gue nih ya. Before I sleep. Terus sekarang ada lagi bukti siar yang di radio. Karena gue bagus banget artis-artisnya, musisinya. Jadi gue pengen abadikan di YouTube. Terus gue punya Komedo, rekomendasi Dodo, lagu-lagu buat workout. Apalagi Reels gue, TikTok gue ada 5. Belum gue nulis di web yang gak kepegang. Nah gue butuh sistem untuk bisa menghandle ini semua ke 6 pilar, bukan pilar konten, ya pilar konten lah ya. Yaitu semuanya tuh gue tulis di Notion. Dulu ada yang namanya Evernote, tapi sekarang gue pakai Notion, ternyata lebih kompleks gitu. Dan gue nulisnya juga gue pakai Drive, Google Drive, supaya kalau gue mau nulis dimanapun gue tinggal tarik cloud aja. Dan itu semua yang bikin gue alhamdulillah disiplinnya masih ada. So ya, karena ini sudah terlalu lama untuk episode ini, gara-gara mabok majalah Tembok. Gue sih bisa bilang buat lo yang memang masih terpatok dengan tapi kan gue gak ada ini. Ya oke, kalimat klisenya adalah mulai aja dulu. But mulai aja dulu tuh gak cukup. Karena ketika lo udah mulai dulu tapi ternyata lo gak punya bensin, lo hanya memulai, starter, stop. So daripada lo menunggu motivasi itu muncul, coba deh di handphone lo bikin jadwal. Lo mau mulai kapan? Lo stick dengan itu dulu. Seminggu sekali stick dengan itu dulu. Fokus dengan itu dulu. Dan itu udah melakukan sebuah perubahan dan pergerakan kecil. Lo pengen belajar masak? Buka YouTube, nyalain kompor, masak mie instan dulu aja yang kompleks kayak lo make bumbu creamy segala macam. Lo pengen memulai usaha bisnis, mulai dari start hal yang kecil. Belajar bagaimana sekarang digital marketing untuk bisa memasarkan produk lo. Semoga ya topik ini, disiplin penting tapi motivasi adalah kuncinya. Bisa meyakinkan lagi buat lo silent listeners yang lagi overthinking dengan gue pengen
Tapi gimana ya? Disiplin, konsisten, asik. Dan semoga itu bisa melakukan dan menghasilkan perubahan kecil dalam diri lo. Ingat, perubahan kecil kadang-kadang gak kita rasain, tapi ketika kita flashback, kita bakal tahu kita udah melakukan jauh banget. Thank you sudah mendengarkan podcast ini, dan terima kasih di episode ini. Gue jadi ingat gue pernah bikin mabok majalah Tembok. Gue Dodo Harahap. Selamat beristirahat. So, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ingat, motivasi penting, disiplin kunci utamanya. I'll see you next episode. Padahal udah ada bumpernya, ngapain gue ngebutin lagi ya? Ngapain gue nyebutin lagi? Udah, bumper. Thank you for listening before I sleep. I'll see you next episode.